Halo semua, perkenalkan nama saya Rizal Putra Ardana selaku salah satu mahasiswa dari RMB 54 MM UGM Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tesis saya, yaitu evaluasi proses akuisisi XYZ, studi kasus tentang implementasi manajemen strategi dalam akuisisi blok MSL. Di sini dapat kita lihat ya, pendahuluannya dari grafik tersebut, yaitu grafik penggunaan energi global dalam metric ton oil equivalent oleh Data pada tahun 2022. Di sini dapat dilihat bahwa didominasi oleh Asia, yaitu warna peach ini. Ada perkembangan yang signifikan dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Indonesia juga ikut sumbang sih nih dalam perkembangan penggunaan energi ini, di mana tahun 2021 Indonesia itu ada di 249 MTOE dan pada tahun 2023 itu ada di 298 MTOE atau ada peningkatan sekitar 20, sekian persen atau 21%. Untuk penggunaan energinya sendiri dapat dilihat pada energi mix di sebelah ini, di mana yang warna hitam itu adalah oil, yang warna abu itu adalah gas. Ketika dikombin, mereka ada di 53%, atau ya masih mendominasi lah oil and gas dalam penggunaan energi total yang digunakan. Dari sini kita dapat masuk ke data berikutnya, yaitu volume merger and acquisition pada sektor oil dan gas. Indonesia sendiri ada di Southeast Asia ya. Di sini warna hijau dapat kita lihat nih pada tahun 2021 ke tahun 2022, walaupun ada penurunan jumlah, tapi dalam distribusi yang warna hijau ini mengalami peningkatan. Walaupun tidak ada persentasenya, tapi dapat terlihat nih bahwa ada pertambahan nih dari tahun 2021 ke 2022. Untuk PT XYZ sendiri ini melakukan akuisisinya pada tahun 2023. Nah, XYZ sendiri ini ada di Indonesia, jadi kita akan membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pada sektor oil dan gas, dapat dilihat nih pada sektor minyak, PT XYZ masih nomor satu nih, ada di 32,8%, dan di gas juga masih nomor satu, ada di 32,10%. Jadi pada sektor minyak dan gas ketika dikombin, mereka hampir sepertiga dari total pangsa pasarnya, jika dibandingkan dengan kompetitornya. Data-datanya ini diambil dari laporan tahunan tiap perusahaan dan juga dari BPS. Untuk latar belakangnya sendiri, ini berfokus pada akuisisi nih. Kira-kira manajemen strategi yang efektif pada akuisisi itu seperti apa? Karena setelah akuisisi harus integrasi. Nah, manajemen sumber daya seperti apa? Berdasarkan dengan RBV untuk menilai nih keberhasilan integrasi, khususnya dalam industri energi. Lalu fokusnya pada studi kasus akuisisi XYZ terhadap blok MSL ini. Dari situ didapatkan nih rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penentu keputusan akuisisi di blok MSL. Manajemen sumber daya dalam proses akuisisi dan integrasinya seperti apa berdasarkan resource based view, dan strategi mitigasi risiko dalam akuisisi dan integrasinya seperti apa. Lalu didapatkan nih dua pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana proses akuisisi blok MSL oleh XYZ dievaluasi, dan apa saja tahapan strategi serta faktor yang mempengaruhi proses akuisisi tersebut. Bagaimana dampak integrasi diterapkan oleh XYZ untuk menginkorporasikan blok MSL yang diakuisisi ke dalam organisasi induk dengan fokus pada dampak finansial serta integrasi operasional dan manajerial yang dilakukan. Tujuannya di sini ada empat, yaitu mengevaluasi proses akuisisi blok MSL, mengidentifikasi strategi integrasinya, menganalisis dampak integrasi strateginya, lalu menyajikan rekomendasi praktis dari pembelajaran terdahulu. Lingkup penelitiannya fokus pada studi kasus akuisisi yang dilakukan XYZ terhadap MSL, lalu periode penelitiannya selama proses akuisisi, lalu data primernya berupa ada wawancara dengan manajemen XYZ yang terlibat akuisisi, data sekundernya berupa dokumen perusahaan, laporan keuangan, berita, dan informasi publik terkait dengan akuisisi, lalu analisisnya bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, ini untuk kajian pustakanya ya, landasan teorinya terbagi menjadi dua, yaitu fokus pada akuisisi menggunakan RBV, yaitu Resource Based View, yang kemudian dikategorikan berdasarkan VRIO ya, Valuable, Rare, Inimitable, dan Organized. Untuk integrasi pasca akuisisinya berfokus pada BCG PMI Framework, di mana terdapat tiga fase utama, yaitu Set the Direction, Capture the Value, dan Build the Organization. Untuk kerangka penelitiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk penelitian terdahulunya, di sini dapat dilihat nih jurnal-jurnalnya oleh Gubi dan Elango, Lawton et al., Peng Emwe, dan Eka Akoya dan Paudial, di mana berfokus pada RBV ya, Resource Based View, dan juga integrasi vertikal seperti apa. Dan karena ini studi kasus, kami juga membandingkan dengan kasus-kasus akuisisi terdahulu dari tahun 2002 sampai 2020, di mana berdasarkan hasil-hasil akuisisi mereka, integrasinya dapat dibilang sulit, lalu fluktuasi harga minyak juga menjadi tantangan, dan juga ada beberapa harga akuisisi yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan beberapa dari mereka harus menjual aset untuk mendapatkan nilai yang pas.
Nah, ini dapat menjadi pembelajaran terdahulu dan juga referensi terhadap kasus akuisisi XYZ terhadap MSL ini. Untuk metodologi penelitiannya bersifat kualitatif dengan data primer menggunakan wawancara, data sekunder merupakan laporan keuangan dan berita yang bersifat publik, analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan triangulasi data untuk validitas dan reliabilitas penelitian. Protokol wawancara juga sudah ditentukan dengan profil responden sebagai berikut, di mana ada 3 ya responden utama, di mana ada yang sebagai tangan kanan langsung dalam penentuan keputusan akuisisi blok, ada yang sudah ikut andil dalam akuisisi dan integrasi blok sebelumnya, dan juga ada dari pihak UBD di mana yang menentukan keputusan investasi akhir sesuai dengan rencana kerja jangka panjang dari PT XYZ itu sendiri. Nah, dari itu semua akan kita masuk ke analisisnya, di mana pada wawancaranya ini dibagi menjadi 4 subtopik, di mana topik pertama yaitu proses pengambilan keputusan akuisisi, di mana jawaban dari tiap narasumber akan disajikan disandingkan ya bersebelahan, dan kemudian akan ditentukan keywordnya. Dari proses pengambilan keputusan akuisisi didapatkan keyword seperti ini, yaitu LNG reserve, yaitu cadangan dari gas yang paling besar di Indonesia, ada di 18,5 triliun kubik TCF cubic feet, 18,5 triliun cubic feet sebagai yang terbesar di Indonesia. Lalu proyeknya juga sudah berjalan lama ini dari tahun 1998 sampai sekarang. Lalu valuasinya juga cocok dengan negosiasi yang mantap sekali karena penawaran awal pada tahun 2020 itu ada di 2 billion USD dan turun ke 650 million USD. Nah, karena dealnya ini negosiasinya mantap menghasilkan valuasi yang cocok dan juga dengan LNG reserve yang sangat besar. Dan ini karena LNG reserve yang besar berdampak nih karena mendukung ketahanan energi nasional. Dan karena mereka melakukan ini bersama-sama, tidak hanya sendiri, jadi mereka mendapatkan yang namanya participating interest yang kemudian di sini memungkinkan terjadinya transfer teknologi antara para PI. Mereka juga memiliki net zero ya sebagai target mereka, dan gas ini dapat mendukung mereka untuk mencapai net zero tersebut dengan CCS untuk teknologi mereka, UBD sebagai pihak yang memvaluasi, lalu ada POD, ada kemitraan, dan juga dari sharing. Dan kembali lagi karena ini dilakukan bersama, maka resiko dibagi bersama antara para PI tersebut. Lalu pada subtopik strategi dan implementasi strategi, seperti tadi juga dilakukan ya, ketiga narasumber disandingkan dan kemudian didapatkan nih kata kuncinya yaitu ada PMT, yaitu para participating interest membentuk yang namanya project management team, di mana mereka menggabungkan semua resource mereka, kemampuan mereka yang kemudian diatur dalam TKO, yaitu tata kerja organisasi, yang kemudian juga membahas joint operating agreement dari mereka semua. Dan dari itu semua PMT memiliki otonomi. Jadi otonominya itu untuk menentukan pengambilan keputusan yang urgent, di mana itu paling menguntungkan dan itu semua didapatkan veto oleh PI terbesarnya. Jadi participating interest terbesar memiliki veto untuk mengambil keputusan di tempat dan yang nantinya akan dilaporkan kepada para participating interest lainnya. Jadi itu strategi yang mereka gunakan dalam mengimplementasikan integrasi ini semua. Ada juga transfer person antar PI, ada mirroring dengan integrasi sebelumnya. Mereka juga sudah memiliki time frame yang cocok dengan target-target yang sudah jelas selama integrasi dan operasionalnya mereka, dan juga mereka memiliki target kapan blok ini harus on stream. Lalu berdasarkan subtopik dari sumber daya perusahaan didapatkan keyword-keyword tersebut, yaitu sumber daya utama yang digunakan sebagai faktor pengambilan keputusan akuisisi. Yang pasti pertama ada kapital atau modal, yaitu lalu ada reserve-nya, yaitu cadangan gas yang juga menjadi target mereka. Lalu ada teknologi, lalu ada SDM, lalu ada implementasi, lalu ada potensial buyer yang bisa di-sharing antara para PI, lalu ada juga produksi yang mereka targetkan, lalu ada juga pembangunan infrastruktur. Lalu pada subtopik evaluasi dan pembelajaran, di sini didapatkan nih keyword utama, yaitu pertama distribution, lalu distribusi gas ini yang dibawa dari blok ini ke seluruh Indonesia untuk dijual atau bahkan keluar untuk dijual. Lalu network yang dimiliki oleh para PI, lalu pembangunan kontraktual antara PI dan juga pembelian dengan pihak sebelumnya, lalu juga reputasi dari perusahaan yang dapat dimanfaatkan. Nah, dari semua hasil transkrip wawancara itu kemudian
simpulkan ke dalam analisis RBV ini, di mana terdapat resource dan capabilities dan totalnya itu ada 9 yang utama, di mana dari semua mereka hampir semuanya memenuhi dari kriteria Frio ini, dari cadangan migas yang besar memenuhi, infrastruktur lapangan juga memenuhi, lokasinya memenuhi, transfer teknologi tidak memenuhi karena ini dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain, kemitraan strategis juga tidak memenuhi di pada rare dan inimitable karena ini biasa dilakukan di dunia migas ya, tapi tetap aja kemitraan strategis ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan XYZ ini untuk mendapatkan competitive advantage dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu adanya dukungan pemerintah yang ini memenuhi karena tidak semua perusahaan migas didukung oleh pemerintah, sementara PT XYZ ini mendapatkan dukungan tersebut. PT XYZ juga memiliki reputasi yang cukup baik ya dalam pembangunan industri migas di Indonesia, sehingga ini memenuhi kriteria Frio ini dan juga sifatnya intangible, di mana ini tidak bisa tiba-tiba di-copy oleh pihak perusahaan lain. Mereka juga memiliki goal untuk net zero tahun 2060, dan yang terakhir mereka memiliki keahlian manajemen yang baik, karena mereka berhasil untuk melakukan negosiasi yang sangat baik dari harga yang awalnya itu 2 billion menjadi 650 million. Itu harganya turun hampir menjadi sepertiganya. Dan itu bisa didapatkan karena keahlian manajemen dalam menegosiasi dan mendapatkan hasil menguntungkan. Kesepakatan ini sangat menguntungkan dan sangat baik untuk diambil. Nah, dari itu semua dapat kita lihat nih dampaknya terhadap finansial. Di sini tabelnya bisa kita lihat nih tabel keterangannya seperti apa, dan juga gambar di sebelahnya ini untuk melihat nih potensi proyeksi harga gas ke depannya seperti apa. Dari sini dapat dilihat nih proyeksi pendapatan dari blok MSL untuk perusahaan. Di sini didapatkan NPV-nya ada di 861 juta dolar ya, dengan IRR 10,35% dengan payback period di 13,9 tahun atau pada tahun 2037 dengan discounted payback period selama 31,6 tahun atau tahun 2056. Di mana ini masih sangat baik ya hasilnya ya, karena target operasi itu di tahun 2030 dan berhenti di tahun 2060. Payback period didapat pada tahun 2037 dan discounted payback pun masih didapat sebelum akhir dari operasional itu terjadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang post merger integration ya. Nah, di sini ada 3 fase utama, yaitu pertama ini fase persiapan ya. Due diligence sudah dilakukan oleh upstream business development mereka, dan juga mereka sudah merencanakan dengan memberikan KPI yang baik nih. Mereka sudah memiliki time frame dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Mereka juga sudah menyusun JOA-nya, mereka sudah menyusun project management team bersama pihak lainnya. Sekarang mereka hanya perlu stabilisasi. Mereka harus tetap bisa menjaga momentum bisnisnya, karena walaupun ini mereka sudah melakukan akuisisi, bisnis-bisnis yang lainnya yang di belakang harus tetap bisa berjalan walaupun ini ada akuisisi baru. Mereka juga harus bisa mengelola komunikasi dan sinergi antara ketiga PI tersebut. Dengan mengalami, mereka juga harus bisa menangani masalah segera. Contohnya tadi salah satunya adalah hak veto yang sudah dimiliki oleh PI terbesar, di mana keputusan itu jika ada masalah, keputusan bisa langsung ditetapkan di tempat untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi ketiga PI tersebut. Lalu mereka juga akan masuk ke tahap 3 nih, yaitu integrasi dan realisasi, di mana mereka juga harus bisa menggabungkan fungsi nih, fungsi-fungsi antara PT XYZ dengan PI lainnya, agar mereka tidak tumpang tindih seperti operasional, keuangan, SDM, dan juga teknologi. Sistem prosesnya juga bisa mereka gabungkan nih, baik dari ERP, keuangan, pengadaan. Mereka juga bisa menggabungkan budaya dan nilai-nilai untuk mendapatkan pencapaian sinergis dan juga pencapaian nilai yang baik. Dengan itu semua, akhirnya mereka akan bisa menjalankan semua ini dengan efektif dan juga merealisasikan hasil dari integrasi mereka tersebut. Terutama ini juga kan proyek ini adalah proyek PSN ya, proyek strategis nasional. Apabila ini sudah terjadi, infrastruktur sudah terbangun, ini bisa mendorong terjadinya tujuan dibentuknya PSN ini bisa tercapai, yaitu untuk membangun ekonomi di sekitarnya mereka juga. Untuk kesimpulannya, akuisisi Blok MSL oleh XYZ ini merupakan langkah strategis yang tepat, memiliki dampak positif bagi PT XYZ dan juga untuk Indonesia, karena kembali lagi ini PSN. Harga akuisisi juga lebih rendah, yaitu dari 2 miliar dolar menjadi 650 juta untuk 35 PI. PMT-nya juga sudah mereka buat dengan PI lainnya juga mendapatkan keputusan yang baik ya, dari JOA-nya, TKO-nya sudah ditentukan. Ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, dengan jumlah gas reserve yang sangat besar tadi. Dan ini juga mendukung tujuan nasional nih, salah satunya ya tadi PSN dan juga Paris Agreement Net Zero 2060. Dengan adanya gas ini dapat mengurangi ya penggunaan energi lain, dan ini dapat menjadi energi transisi menuju energi terbarukan.
Nah, untuk saran penelitian lanjutannya yang pastinya aspeknya adalah pemantauan proses FID sampai tahun 2030 nanti. Dengan faktor-faktor lainnya dapat faktor perkembangan proyek lainnya dapat dicatat dengan pendekatan kuantitatif nih, dengan memberikan bobot dan skor pada setiap karakteristik Frio yang memiliki nilai sumber daya yang efektif. Dan penelitian mendatang juga dapat memberikan studi komparatif nih untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi di industri migas. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.